Biarlah hati kami sungguh-sungguh percaya hari ini bahwa Engkau sungguh sanggup memulihkan kami, bahkan lebih daripada sanggup, Tuhan. Engkau cara yang terbaik untuk kami boleh menemukan pertolongan dalam hidup kami. Engkaulah jalan yang terbaik untuk kami boleh melihat kemenangan yang sesungguhnya terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Nah itu biar firman-Mu boleh berbicara kepada umat-Mu hari ini. Muatkan kami Tuhan untuk tetap boleh teguh berjalan dalam rencana-Mu, menggenapi kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Pertolongan-Mu yang ajaib itu kami percaya akan terus berjalan. Bahkan saat kami tak melihatnya, saat kami tak memahaminya Tuhan, kami tahu Engkau terus bekerja, Engkau terus berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, karena itu kami terima kekuatan daripada Tuhan memenuhi kami lewat firman yang akan kami dengarkan. Dan biarlah kami siap mendengarkan firman-Mu, bila Engkau berbicara secara pribadi kepada setiap kami Tuhan. Karena kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi, yang Engkau kenal, dan yang Engkau tahu seluruh detail hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Di tengah-tengah cuaca yang mendung, biarlah hati kita penuh sukacita senantiasa. Amin. Tetap kuat, ya, tetap percaya dan tetap dipenuhi dengan sukacita yang sesuai dengan tema bulan ini, yaitu Be Strong, ya, tetap kuat. Dan kalau saudara ingat minggu lalu kita belajar bahwa menjadi kuat bukanlah sebuah keadaan, tapi sebuah keputusan, ya. Menjadi kuat bukanlah sebuah kenyataan, tapi sebuah keputusan. Artinya sesuatu yang kita yang memutuskan untuk kita tawar hati atau kuat, ya. Kita yang memutuskan untuk kita kecewa atau kuat, ya. Dan saya percaya kita memilih untuk kuat. Amin, ya. Kita memilih untuk kuat, saudaraku, ya. Dan sedikit review minggu lalu sebelum kita lanjutkan, ya. Untuk kita tetap kuat, maka yang pertama kita pilih untuk kita putuskan untuk bersukacita, ya. Sebab sukacita dari Tuhan itulah apa? Kekuatan kita, ya. Sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita, ya. The joy of the Lord is your strength, ya. Kita putuskan untuk bersukacita, ya. Saudara mungkin dia ketemu teman dekat hari ini karena dia nggak datang, ya, tapi putuskan untuk bersukacita. Amin, ya. Mungkin udah pengen kali mungkin lihat wajah seseorang, udah pengen kali cerita dengan seseorang, ya. Tapi karena hujan dari tadi malam, ya, saya kebangun jam 2 hujan, jam 4 hujan, saudaraku, ya. Hujan terus, ya. Akhirnya kebangun saudaraku pagi-pagi, ya, jam 7 kurang nggak hujan, ya. Tapi jam 8 hujan lagi, saudaraku, ya. Waktu jam 8 hujan, saya berdoa 2 jam aja udah hebat ini. Berarti sebelum jam 10 sudah berhenti, ya. Si Ben bangun jam 8 lewat, dia berkata, aduh hujan pula ya Pak, ya. Gimana nih mau ke gereja? Katanya, saudaraku, ya. Saya bilang, ya doakan aja, gitu. Tapi kadang-kadang kita berdoa, hujan nggak berhenti, ya. Kadang-kadang kita berdoa, situasi nggak berubah, namun keputusan ada di tangan kita untuk tetap bersukacita atau tidak. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, saudaraku, supaya kita kuat, kita harus putuskan untuk bersukacita, ya. Kita putuskan untuk rejoice, ya, bersukacita, ya. Bukan karena keadaan, bukan karena doa kita sudah terjawab, bukan karena keinginan kita, impian kita sudah terpenuhi, tapi sekalipun belum, yang kita putuskan untuk bersukacita supaya kita kuat. Hingga akhirnya ketika kami berangkat dari rumah tadi, ya pukul 9.30, hujannya masih deras, bahkan sampai di sini pun hujan masih ada, ya, walaupun nggak deras, saudaraku. Waktu udah mau kesini hujannya masih ada. Dalam hati saya berpikir, ya, 30 aja jemaat Tuhan yang hadir itu udah hebat itu. Karena 30 pemikiran saya paling yang punya mobil yang datang, gitu, ya, atau yang naik Grab, saudaraku. Tapi puji Tuhan yang datang bukan hanya
yang punya mobil saudaraku ya, yang mobilnya masih di showroom hari ini datang. Haleluya ya. Dan kalau dihitung ada nggak 30? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tapi kalau masih 100 kurang. Pas 30 dengan saya pun yang di atas ya, tambah yang di bawah. Atau pas yang tadi saya kayak gitu, tertunduk baru 31 berarti. Haleluya. Ya kalau saya pikir-pikir yang punya mobil dan yang ini mungkin 30 aja nanti udah hebat. Akhirnya benar jadi 31 jangan saya mungkin. Dengan yang di bawah dan anak-anak saudaraku ya. Haleluya, dan dengan malaikat ya ribuan yang hadir hari ini. Rejoice saudaraku ya. Apalagi musiknya luar biasa tadi. Udah kayak konser kita tadi. Haleluya. Tapi sekalipun musiknya ada fals-fals, tetap kita putuskan untuk bersukacita. Sekalipun hujannya sekarang udah berhenti ya. Ini enak ini ya. Tadi suruh saya lihat, aduh jam 8 gelap sekali. Waktu saya buka jendela, ya ampun gelapnya. Saya pikir masih jam 6 ya. Ya tadi malam juga gelap ya. Apalagi jam 12 malam. Haleluya. Saudara, waktu saya buka tadi jam 8 yuk. Enggak tahu di sini ya, tapi di rumah kami suruh jam 8 kayak jam 6 pagi. Ya ampun, ini adalah waktu yang enak untuk tidur. Ya, dan saya bayangkan jemaat Gebero Siantar. Itu tiba-tiba saya terima SMS orang berpamitan, Pak, saya ke ibadah hari ini. Ya ada yang demam, ada yang tiduran, ada yang lain-lain suraku ya. Yang tiduran ya, yang apa suraku ya. Tapi sekali lagi ya, sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Oleh karena itu kalau saudara mau tetap kuat, mari putuskan untuk tetap bersukacita. Haleluya. Dan yang kedua, saudara masih ingat apa? Supaya kita tetap kuat, saudaraku, maka kita harus ya senantiasa intim atau dekat dengan Tuhan. Saudara, di luar Tuhan, saudaraku, ya kita tidak akan kuat. Makanya Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara, ketika kita lemah, sebenarnya itu hanya alarm untuk kita segera mendekat kepada Tuhan. Ketika kita merasa tak berdaya, itu bukan berarti saudaraku sesuatu akan mustahil kita capai. Tapi sebenarnya itu hanya alarm untuk kita segera mendekat kepada Tuhan. Karena itu kalau saudara merasa lemah, merasa tak berdaya, merasa kehilangan kekuatan saudara, sebenarnya kekuatan itu ada dalam jangkauan saudara. Sebenarnya hanya dengan merengkuh atau melakukan sesuatu, saudara bisa menjadi kuat. Dengan apa? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, segera saudara berseru, ya, dia berkata dia dekat kepada orang yang hancur hati. Ya, saudara udah merasa hancur hati, merasa lemah, merasa tak berdaya. Sekali lagi, itu hanya alarm untuk saudara mendekat kepada Tuhan. Dan percayalah, ketika kita dekat dengan Tuhan, dalam hadirat Tuhan, ya pasti ada kekuatan yang baru. Ya, dalam hadirat Tuhan pasti ada pertolongan, pasti ada kesegaran bagi jiwa kita, bahkan bagi tubuh kita. Karena itu, be strong, jadilah kuat. Dengan apa? Selalu intim, selalu dekat dengan Tuhan. Dalam segala apa yang saudara lalui, ingat dia. Dalam setiap peristiwa, ketika bangun tidur pertama kali saudaraku, ya selain saudara mau pegang handphone, langsung ingat sama Tuhan. Ya, langsung ingat sama kebaikan Tuhan dan hadiratnya ada menyertai saudara di pagi hari. Saya bersyukur sama Bena aja saudara, dia selalu ingat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan dia selalu cerita ya, baru keluar dari kamar dia bilang, Pak, Ben habis menyembah Tuhan. Ya bahkan lagu-lagu dia buat untuk menyembah Tuhan, untuk mengingat Tuhan. Bapak Ibu Saudara ya, sebelum tidur ingat Tuhan, bangun tidur ingat Tuhan, sepanjang hari kita harus selalu ingat Tuhan, dekat dengan Tuhan senantiasa. Karena disitulah yang membuat kita menjadi kuat. Dan berikutnya saudaraku, supaya kita tetap kuat, maka kita harus menanti-nantikan Tuhan. Ya, menanti-nantikan Tuhan saudaraku ya. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31 berkata demikian ya. Wah, ada lagi ternyata yang datang seorang, berarti ada yang di bawah 30 orang lebih ya. Siapa juga tadi Pak Fiona belum saya hitung tadi. Jadi ya luar biasa ya apa yang di hati saya saudara. Haleluya. Yesaya 40 ayat 31 ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan
mendapat kekuatan baru. Mereka semua umpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan tidak lelah. Tidak lesu. Bilangnya masih sedikit lesu, saudara. Ya. Tidak lelah. Tidak lesu. Haleluya. Dan itu kita bisa alami kalau kita menanti-nantikan Tuhan. Nah, kita lanjutkan ya. Ini kita bahas di sini baru nanti masuk poin yang selanjutnya. Apa artinya menanti-nantikan Tuhan ya? Walaupun mungkin sudah pernah kita dengar khotbah ini ya, atau bahkan saya sendiri mungkin pernah menyampaikannya, tapi saya rindu kita masuk lebih dalam lagi di sini ya. Supaya kita kuat, yang ketiga adalah mari menanti-nantikan Tuhan. Ya, yang pertama putuskan untuk bersukacita, terus intim dan dekat dengan Tuhan, dan selalu menanti-nantikan Tuhan. Apa itu menanti-nantikan Tuhan ya? Saya ajak kita masuk kepada beberapa pembahasan untuk lebih dalam lagi mengerti apa itu menanti-nantikan Tuhan. Saudaraku, yang pertama menanti-nantikan Tuhan adalah menunggu Tuhan yang bertindak. Ya, dari kata menanti-nantikan ini ya, kamus bahasa Indonesia arti menanti-nantikan itu berarti menunggu ya. Menunggu ya Tuhan yang bertindak, saudara. Menunggu Tuhan yang bertindak. Nah, Bapak Ibu Saudara, artinya saudaraku, ya, kadang-kadang waktu kita kepepet, ya, kita sering bertindak sendiri. Padahal itulah waktu yang tepat untuk menanti-nantikan Tuhan, ya, menunggu Tuhan yang bertindak. Artinya menunggu Tuhan yang bertindak duluan dan terakhir, saudara. Ya, sering sekali kita lari kepada Tuhan kalau sudah tidak ada lagi pertolongan yang lainnya. Saudara, tentu itu pun tetap adalah salah satu cara kita menerima pertolongan Tuhan. Tapi cara yang terbaik menerima pertolongannya bukanlah ketika sudah tidak ada cara yang lain, baru kita meminta Tuhan yang bertindak. Saudara, yang pertama sekali kita lakukan dalam setiap apapun yang kita alami adalah menunggu Tuhan yang bertindak. Nah, artinya apa saudaraku? Ya, bukan berarti kalau kayak gitu kita tidak melakukan apa-apa. Karena menunggu, ya, bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Saudara, dalam menunggu justru kita bisa membangun komunikasi dengan Tuhan. Yang kita sering dengar istilah menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan, katakan. Tapi kenapa itu membosankan kira-kira menunggu itu? Menurut saudara, kenapa menunggu itu membosankan? Karena enggak sabar. Ada enggak yang bisa kasih jawaban yang baik? Yang lebih lagi dari yang membuat saudara supaya melihat itu tidak menjadi membosankan. Ya, menurut Mbak Yosefa karena enggak sabar, karena penasaran. Oke, karena penasaran. Ada enggak coba? Kenapa? Ya, atau bagi siapa di tempat ini yang percaya atau yang memiliki prinsip menunggu itu membosankan? Ya, mau aja yang ngaku. Padahal yang lain kalau disuruh menunggu, ya coba kalau tiba-tiba saya berkata, oke, kita kenal dengan Tuhan. Hari kita pun dulu bentar ya, baru saya dulu sebentar. 5 menit mungkin saudara masih, ya 15 menit mungkin pas saya langsung turun keluar saudara. Oh tidak, ya. Mungkin kamar mandi lah dulu masih ramai menunggu, mungkin menurut saya gitu ya. Coba saudaraku ya, kalau yang menunggu itu menunggu masih bisa kita tahu kok. Coba kalau menunggu misalnya, ya kan udah menikah ya Pak Sem, ini gak bisa jadi contoh. Misalnya kan udah umur sekian Pak Sem belum ketemu misalnya sama jodohnya ya, atau yang belum menikah di sini ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kira-kira membosankan nggak? Tidak, karena Bapak sudah menikah. Ya. Pak Sem baru ulang tahun pernikahan tanggal 7 kemarin. Haleluya. Ya, semakin mesra dengan istrinya, tapi nggak diajak ibadah ini. Haleluya. Nah, saudara coba kenapa? Balik lagi ya, siapa di sini yang melihat menunggu itu ya, janganlah prinsip ya. Tapi kalau melihat bahwa menunggu itu adalah membosankan, tapi maaf yang udah ngaku. Oh, Michael juga, haleluya.
Karena waktu berharga jadi membosankan. Oke. Ada lagi yang lain ya. Yang di sini yang menunggu itu tidak membosankan. Oh, Pak Sen, Pak Gurni. Yang lain 50-50, kadang membosankan, kadang tidak membosankan gitu ya. Nah, oke. Bagus. Berarti ketika saudara yang 50-50 tadi ya, yang bingung tidak ada ya, tidak tahu menjawab ya. Yang 50-50 tadi, kapan menunggu itu membosankan, kapan tidak membosankan, kira-kira apa penyebabnya? Kalau pasien kenapa tidak membosankan, Pak? Karena kita jadi punya persiapan yang lebih matang untuk mendapat yang terbaik. Luar biasa ya. Jadi menurut Pak Gurni, Menunggu itu pasti menemukan yang perlu. menunggu itu pasti menemukan ya yang akan ditunggu. Berarti karena tidak membosankan, karena ada pengharapan ya, karena berpengharapan. Oke, baik. Pasien karena akan ya, karena berarti mempersiapkan diri untuk mendapatkan yang terbaik. Kalau Pak Gurni karena ada pengharapan ya. Saudara, bagus ya. Yang gue ini tentu menjadi modal bagi saudara ketika sedang menunggu ya. Apapun yang saudara tunggu ya, dan yang paling utama adalah menunggu Tuhan yang bertindak. Saudaraku ya, miliki pengharapan dan siapkan dirimu untuk menerima yang terbaik. Nah, dari saya kenapa menunggu itu membosankan? Sebenarnya ya, karena apa? Karena saudara waktu menunggu itu ya, kenapa mau tidak melakukan apa-apa ya, karena sedang tidak melakukan apa-apa. Jadi akan membosankan ya. Satu, karena kita tidak melakukan apa-apa. Yang kedua, karena tidak sabar tadi dari Pak Yosef ya, karena berharap itu segeralah terjadi ya, segeralah terjadi. Akhirnya semakin membosankan. Tapi ketika saudaraku, saya rampungkannya, bukan simpulkan dari Pak Sen dan Pak Gurni ini, bagaimana supaya tidak membosankan? Anggaplah menunggu itu saudara sedang menerima upah. Sekarang siapa di sini yang membosankan kalau dia dibayar, digaji dan berkata itu membosankan? Ya, saudara nggak akan membosankan kalau saudara dikasih upah berupa uang, makanan, materi. Ya, kalau dikatakan makanya kata Mahmud tadi, karena tidak melakukan apa-apa. Waktu kita menunggu, kita merasa yang mempersiapkan diri dan berpengharapan kita sedang menerima upah di sana, maka itu menjadi tidak membosankan. Saudara coba lakukan itu ya, dalam menunggu apapun, menunggu pekerjaan, menunggu dapat kerja, menunggu apapun ya, saudara sedang menerima upah di situ. Menunggu untuk masalah lepas, ya, menunggu untuk persoalan saudara selesai, menunggu untuk saudara diangkat, menunggu apa lagi? Menunggu ketika saudara tertekan tapi masih menerima tekanan. Saudara dalam suasana itu ya, nantikan Tuhan, artinya saudara sedang menerima upah di sana. Saudara, teman-teman kita yang muslim sering sekali berkata gini, syukurlah kalau aku difitnah karena aku dikatakan menerima apa? Saudara tahu pahala ya, pahala aku itu katanya. Bayangkan itu ya, itu persepsi mereka. Dan bagi kita yang ada dalam Kristus itu kebenarannya. Setiap kali dalam detik-detik hidup kita, percayalah ya, tidak ada satu detik pun itu yang lepas dari pengamatan Tuhan. Sehingga saudaraku menanti-nantikan Tuhan itu ya, menunggu Tuhan yang bertindak itu, kita sedang menerima upah. Ya, upahnya macam-macam. Waktu kita ditekan, upahnya itu adalah kita menjadi orang yang lebih tangguh. Ya, waktu kita dapat masalah saudaraku dan kita menunggu jalan keluar datang, Tuhan berikan jalan keluar. Saudaraku, supaya saudara kuat menunggu Tuhan bertindak, bayangkanlah dan imanilah saudara sedang menerima upah di sana. Upahnya adalah membuat aku makin tangguh, ya, membuat aku makin dekat dengan Tuhan, membuat aku makin mengenal Tuhan. Saudara menunggu Tuhan yang bertindak itu menanti-nantikan Tuhan ya. Dan saya berdoa setiap kita makin sabar menanti-nantikan Tuhan. Amin. Menunggu Dia yang bertindak. Kadang-kadang kita nggak lihat Dia bertindak, tapi percayalah
Dia selalu bertindak untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28. Amin. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Allah turut bekerja, Dia tetap bekerja, Dia selalu bertindak. Ya, oleh karena itu, biarlah mulai hari ini kita percaya menunggu bukanlah lagi pekerjaan yang membosankan. Amin, amin. Belum mau? Amin. Ya. Kalau saudara masih menunggu, ya, jangan bosan. Lakukan sesuatu. Apa itu sesuatu di sana? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan melakukan sesuatu yang membuat kita bertindak duluan, ya, melewati Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, ya, menanti-nantikan Tuhan yang kedua itu adalah menunggu Tuhan yang memerintahkan. Artinya, menunggu Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Kadang-kadang memang kita diam diri, berdiam diri, ya. Tapi menanti-nantikan Tuhan juga adalah mendengar perintah Tuhan. Udah diperintahkan Tuhan, kita nggak dengar, kita menunggu, kayaknya lebih enak menunggu, ya. Karena apa? Karena sambil menunggu, kita mungkin sambil main-main, sambil main game, sambil makan kacang, dan lain sebagainya. Tapi menanti-nantikan Tuhan itu bukan hanya, ya, berdiam diri, tapi juga adalah menunggu Tuhan yang memerintahkan. Saudara pernah dengar ilustrasi ini mungkin, ya? Karena tadi juga hujan deras, banjir, genangan air, bukan banjir, genangan air lah, ya. Kalau di sini, nggak tahu di sini biasanya bukan genangan lagi, saudara, memang banjir, ya. Dalam Sudirman ini yang arah ke sana. Saudara pernah dengar ada seorang bapak-bapak yang kotanya kebanjiran, rumahnya kebanjiran, dan dia naik ke atas atap. Tiba-tiba datang petugas dari Badan Penanggulangan BPBD, ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Itu ya, Bapak Ibu? BPBD, ya, bukan BKAD, BPBD, ya. Dan tiba-tiba datang bawa bom. Pak, ayo Pak segera mengungsi. Terus bapak ini berkata, enggak, aku sedang menantikan pertolongan Tuhan. Pergilah kalian. Ayo Pak, itu udah makin mau tenggelam. Dia udah naik ke lantai 2 Sumatera. Dia bilang, enggak, pergi kalian. Rumahnya bertingkat, orang kaya, ya. Akhirnya, ya, komandan beribu ini berkata, udah kita pergi, cari yang lain aja yang bisa kita selamatkan. Beberapa jam kemudian airnya makin tinggi, lantai 2-nya tenggelam, akhirnya dia naik ke atas. Akhirnya surat datanglah helikopter menolong. Pak, ayo Pak, segera diturunkanlah tangga. Cepat, enggak usah pergi kalian. Aku menanti-nantikan Tuhan menolong. Saudara, akhirnya helikopternya pergi karena udah mau habis bensinnya, ya. Udah, ayo cepat, dipaksa-paksa nggak mau, saudaraku. Turun aku, ayo cepat turunkan tanganmu, nggak mau dia. Aku menantikan Tuhan menolong aku. Udah makin tenggelam atap rumahnya. Akhirnya pergilah helikopternya. Saudara, ya, akhirnya bapak ini meninggal. Ketika di surga, dia berkata sama Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau tidak menolong aku? Kenapa pertolonganmu tidak datang? Padahal aku sudah menanti-nantikan Engkau, mati masuk surga juga, ya. Karena percaya kepada Tuhan, ya. Kita percaya karena Yesus mati bagi dia, ya. Akhirnya Tuhan berkata apa? Ya, kalau kita pernah dengar cerita ini, ya, Tuhan berkata, udah kuberikan pertolongan, ya, kepala regu BKBD, ya, sudah datang menolong, ya, dan kamu nggak mau. Dan bukan hanya sekali, 2 kali aku berikan pertolongan sampai ku kirim helikopter, tapi kamu tetap nggak mau, ya. Akhirnya saudaraku, ya, bapak ini mengerti bahwa Tuhan sudah memerintahkan dia untuk menerima pertolongan itu, ya. Nah, saudara, memang waktu kita berkata menanti-nantikan Tuhan, kadang-kadang itu bisa menjadi sesuatu, ya, yang membuat kita sesuatu yang membenarkan diri kita atas sebuah tindakan ataupun tindakan yang kita lakukan ataupun yang tidak kita lakukan. Nah, oleh karena itu, saudara, kita harus menunggu Tuhan yang memerintahkan. Suatu ketika Raja Saul, ya, disuruh oleh Samuel untuk menunggu, ya, disuruh oleh Nabi Samuel untuk menunggu mempersembahkan korban.
Tapi karena lama menurut dia, terlambat Nabi Samuel ini, ya, Nabi Samuel terlambat datang. Memang mungkin kalau menurut time kronologi, memang dia benar terlambat. Misalnya Nabi Samuel janjinya nanti aku datang jam 10, tapi dia datang 10:15. Ya, ketika dia datang 10:15, Raja Saul sudah mendahului, sudah melakukan apa yang menurutnya dia harus lakukan. Dan ketika Nabi Samuel datang dan berkata, kenapa kamu melakukan itu? Saudara Saul berkata, udah kutunggu kan nggak datang. Ya, saudara menantikan Tuhan, yang menunggu Tuhan yang memerintahkan. Nah, sebenarnya dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa jam Tuhan itu tidak sama dengan jam kita. Ya, jam kita adalah kronologi. Jam Tuhan itu adalah kairos. Ya, oleh karena itu saudaraku, kadang-kadang kita tidak bisa menanti-nantikan Tuhan, akhirnya kita menjadi lemah, kita menjadi tidak kuat. Kalau apa? Kita tidak menunggu Tuhan yang bertindak dan tidak menunggu Tuhan yang memerintahkan. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ya hati kita harus dengan rela untuk senantiasa melihat ya apa yang terjadi. Nah, oleh karena itu yang ketiga, apa artinya menanti-nantikan Tuhan? Ya, ini ketiga hal ini harus saling terkait, yaitu mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan sendiri. Nah, menanti-nantikan Tuhan yang tiga ini harus terkait, yaitu menunggu Tuhan yang bertindak, menunggu Tuhan yang memerintahkan, dan tidak mengandalkan Tuhan. Kalau yang dua yang pertama tadi, menunggu Tuhan yang bertindak dan memerintah, saudara, kadang-kadang itu bisa bias, ya, bisa bias, bisa menjadi kita membenarkan diri kita. Tetapi yang ketiga ini akan menguji apakah kita mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kekuatan kita. Ya, misalnya ketika kita berkata aku sedang menanti-nantikan Tuhan, kita tidak melakukan apa-apa, menunggu Tuhan yang bertindak. Padahal karena kita malas untuk berubah, karena kita malas untuk bekerja, tapi kita pakai istilah aku mau menanti-nantikan Tuhan, ya, menunggu Tuhan yang bertindak, ya. Padahal karena kita yang nggak mau berubah, ya, misalnya menantikan jodoh itu, ya kadang-kadang mungkin kita yang harus dibuat untuk, ya ada yang berkata ya, waktu saya mau menikah ini, saya sering dapat nasihat. Kau menanti-nantikan Tuhan, mengandalkan Tuhan, bukan berarti kau enggak mencoba mengenal cewek-cewek yang ada di sekitarmu, dijodoh-jodohkan langsung ragu, ya. Ada yang teleponan dari mana, ada yang sampai suatu ketika saya ingat sekali dipaksa, udahlah ketemuan dulu lah, jangan langsung ditolak, katanya gitu saudara. Ya, udah ketemu dulu aja deh, coba ketemu dulu kalian, saling mengenal dulu, ya. Saudara, banyak yang mengatakan seperti itu dan menurut saya memang ada benarnya, saudara, ya. Saya berkata, saya hanya sekedar menantikan Tuhan yang bertindak, padahal karena saya yang mungkin masih hatinya hancur karena baru putus cinta, ya, sehingga tidak membuka hati untuk yang lainnya, saudara, ya. Dan kita bilang biarlah Tuhan yang mengirimkan. Kalau Tuhan mau memberi aku jodoh, biarlah besok yang akan ke depan rumahku, ya. Emang Tuhan gojek, saudara, ya. Gosek titik jodoh datang dari Jogja, ya saudara. Mungkin nggak seperti itu. Makanya kita, saudara, harus uji apakah kita sedang menanti-nantikan Tuhan yang menunggu Tuhan yang bertindak, ya. Padahal kita sedang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Biarlah karena kita sedang nyaman dengan keadaan kita, ya. Atau menunggu Tuhan yang memerintahkan, ya. Padahal belum Tuhan perintahkan, tapi karena maunya kita aja, kita terobos semua, saudara, ya. Yang kita mau lakukan, apa yang bisa kita lakukan, kita terobos semua. Kita pengen segera itu terjadi, saudara. Makanya poin yang ketiga, untuk menguji apakah kita sedang menanti-nantikan Tuhan, ya. Apakah kita mengandalkan Tuhan senantiasa atau mengandalkan diri kita sendiri. Saudara, kalau kita mau kuat, mari menanti-nantikan Tuhan, ya. Menanti-nantikan Tuhan itu apa? Sekali lagi, biar Dia yang bertindak, biar Dia yang memerintah, dan biar Dia yang kita andalkan, ya. Ketiga hal ini harus saling terkait untuk kita menguji apakah kita menanti-nantikan Tuhan atau justru kita sedang jauh dari Tuhan, atau kita sedang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita menanti-nantikan Tuhan. Firman Tuhan berkata, ya, mereka seumpama raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah.
Saudara, karena apa? Karena Tuhan yang kita andalkan, karena Tuhan yang bertindak bagi kita, dan karena Tuhan yang memerintahkan kita melakukan sesuatu. Kalau saudara lihat cara-cara Tuhan menolong ya dalam perjanjian baru terutama, kadang-kadang saudaraku dia berkata pergilah ke sana, tapi kadang-kadang dia berkata tunggulah. Waktu Daud saudaraku ingin mengerti hati Tuhan, kadang dia berkata gini, akankah aku ya mengalahkan bangsa Filistin ini? Tuhan katakan pergilah, kamu akan mengalahkan. Tapi kadang-kadang dia Tuhan berkata ya tinggalkanlah tempat itu. Waktu Saul mau datang ke sana dia berkata, apakah orang ini? Ya dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan apakah penduduk kota ini akan menyerahkan aku ke tangan Saul? Saudaraku, Tuhan katakan ya pergilah dari sana, karena penduduk kota itu akan menyerahkan kamu kepada Saul. Saudara, kalau kita melihat sebenarnya bisa aja gini, ya, bisa aja Daud berkata, Tuhan engkau tahu penduduk kota ini akan menyerahkan aku kepada Saul. Aku berdoa meminta perlindungan Tuhan, aku berdoa meminta malaikat Tuhan melindungi aku. Tapi bukan itu yang terjadi. Tapi Tuhan katakan apa? Enggak, pergilah dari sana. Ya, pergilah dari sana. Mungkin kalau kita akan berkata gini, karena engkau yang tahu Tuhan, penduduk kota ini akan menyerahkan aku kepada Saul. Aku berdoa beri kekuatanmu kepada aku. Ya, aku berdoa ya buat penduduk kota ini menjadi kelaparan sekarang. Tapi bukan itu saudaraku yang didoakan oleh Daud. Ya, dia mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, waktu bahkan perjanjian baru Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang, ya, kadang-kadang dia berkata gini, pergilah, imammu menyembuhkanmu, pulanglah ke rumah. Tapi ada ya dia katakan pulanglah ke rumah, jangan beritahu siapa-siapa. Tapi ada juga yang dia katakan apa? Pergilah, ya, imammu menyembuhkan engkau, kau sudah sembuh, pergilah, beritahukanlah kepada orang lain apa yang kau alami. Saudaraku, oleh karena itu, ya, orang yang bisa kuat itu dia bisa mengerti isi hati Tuhan. Makanya kita harus senantiasa intim dengan Tuhan, ya, sehingga artinya saudaraku menanti-nantikan Tuhan itu. Tuhan yang bertindak, Tuhan yang memerintah, Tuhan yang diandalkan. Ya, dalam segala situasi, mari belajar menanti-nantikan Tuhan. Nah, stay strong supaya kita tetap kuat. Ya, yang keempat, yang terakhir, saudaraku. Ya, yang pertama tadi putuskan untuk bersukacita. Yang kedua, intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan senantiasa. Yang ketiga, menanti-nantikan Tuhan, ya, yaitu dengan membiarkan Tuhan yang bertindak, membiarkan Tuhan yang memerintah dan mengandalkan Tuhan. Dan yang keempat, supaya kita tetap kuat, ya, memikirkan perkara yang di atas, ya, bukan di atas gedung ini, bukan di atas rumah atau di atas apa, tapi adalah perkara yang di surga, perkara yang di atas, ya. Nah, Kolose saudaraku, bukan Galatia ini, Kolose 3 ayat 2, ya, saya tulisnya Kolose, ya. Galatia, ya. Galatia 3 ayat 2, ini ayatnya ada di sini, kita baca sama-sama 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, ya. Galatia Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, kalau kita memikirkan perkara-perkara yang di bumi ini, sering sekali memang kita gampang lemah, kita gampang ya khawatir, kita gampang tak berdaya, kita gampang merasa saudaraku ya hancur hati, saudara. Tapi kalau kita pikirkan perkara yang di atas, ya, saudara, itu membuat kita bisa menjadi kuat, ya, bisa tetap kuat. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini, saudara. Ya, perkara yang di bumi ini gampang berubah, saudara. Ya, perkara yang di bumi ini, oleh karena sebuah keadaan, bahkan oleh karena sesuatu makhluk atau benda yang kecil yang namanya virus COVID ini, saudara, ya, COVID-19 ini, semua berubah. Ya, Pak Ari pernah berkata itu sangat kecil, mikroba yang sangat kecil yang hanya dengan sabun saja, dengan air aja sebenarnya dia akan mati. Tapi bayangkan, oleh karena ini semua bisa banyak berubah. Ya, sekarang tingkat ya penularannya begitu cepat. Setiap hari bukan hanya 20.000 lagi. Kalau minggu lalu saya berkata 20.000 sekian, 20.000 sekian, ya.
3 hari berturut-turut di minggu lalu, saudara, di minggu ini udah 32.000, saudara. 24.000, 35.000, ya. Dan akhirnya harga jahe merah naik, saudara. Ya, akhirnya kami kaget kemarin, ya, dari 800, bayangkan, sekarang udah 10.000. Kalau dijual segera dibongkar itu, ya, udah lumayan, ya. Nggak tahu ya Pak, ya, Pak Seragi yang ngerti toko jahitnya. Tapi sekarang agen-agen udah minta 10.000, ya. Saya tidak berkata supaya COVID-nya makin ganas, supaya makin naik harganya, enggak, ya. Tapi itulah di bumi ini semuanya gampang berubah. Oleh karena itu, ya, jangan gampang lemah, jangan gampang bersemangat juga, karena hanya yang di bumi, saudara, ya. Waktu naik 10.000, saya udah, ya, kalau mau menaikkan 20.000 pun atau berapapun, ya, ya, kita pokoknya benar serahkan semua kepada Tuhan. Saudara, kalau kita memikirkan yang di bumi, ya, semua gampang berubah. Sesuatu, makanya saya katakan, ya, celana yang 10 tahun lalu 10 juta kita beli, ya, akhirnya bisa gak berharga, jadinya gak berharga 11 tahun kemudian, saudara. Apapun yang kita lihat mungkin sekarang mulia dilihat orang, ya dulu waktu batu aki, saudara ingat batu aki itu sekitar 7 tahun yang lalu mungkin, ya, yang begitu mahal. Batu aki, ya, ada yang harganya miliaran. ada yang miliar, Pak. Oh ya, ada yang katanya miliaran, ya saya nggak lihat yang miliaran itu, ya. Tapi yang di tangan orang ada yang kata orang kepada saya menunjukkan gini, yang ini 15 juta, katanya gitu, saudara. Kalau yang ini lebih mahal lagi, di tengah katanya. Yang di tengah ini harganya 27 juta, yang ini 10 juta. Batu akinya semua ada warnanya hijau, biru, merah, dan ini yang terakhir ini, walaupun ini agak kecil, tapi ini 12 juta. Saudara, sehingga kalau dia jalan, apa kabar? Halo guys, gitu. Hai guys. Saudara, mungkin nggak nyampe 3 tahun, harganya jatuh, saudara. Ya, entah kenapa kok bisa seperti itu, tapi itulah dunia, itulah kenyataan dunia. Makanya kalau kekuatan kita hanya karena apa yang ada di bumi ini, maka kekuatan saudara itu akan naik turun, ya, termasuk masalah harga jahe ini. Tapi syukur kepada Tuhan, ya, minggu lalu saya sudah berkata kepada saudara, bahkan, ya, saya memutuskan untuk bersukacita, memutuskan untuk kuat, ya, walaupun kadang mengintimidasi, kalau lewati itu saudara penuh dengan riba dan kadang udah mau ditraktor aja. Tapi saya putuskan untuk kuat, ya, dan sekarang kayak 10.000, entah minggu ini 20.000, ya, tapi saya percaya kekuatan saya dasarkan pada perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi ini, ya. Karena musuh berharga apapun yang di bumi ini, itu nilainya tidak kekal, itu nilainya gampang berubah. Karena itu Bapak Ibu, ya, termasuk pujian dari manusia kadang-kadang membuat kita kuat, kita harus akui, ya. Tapi tetaplah pujian dari Tuhan, perkara yang di atas, yang selalu kita pikirkan, ya, yang menjadi, ya, dasar kekuatan kita adalah perkara yang di atas, ya, bukan yang di bumi ini. Saudara, perkara yang di atas, ya, artinya sesuatu kekal, ya, bukan sementara, ya. Perkara yang di atas itu kekal, ya. Dia tidak sementara, dia tidak berubah-ubah sesuatu, tapi dia kekal, ya. Dia kekal. Artinya, saudara, ya, dia tetap ada walaupun bumi ini hancur, dia tetap ada walaupun generasi demi generasi berubah, dia tetap ada, ya, walaupun keadaan berubah. Saudara, sekali lagi, apa yang kita pandang saat ini berharga belum tentu 5 tahun lagi berharga seperti batu aki ini. Karena itu, ya, mungkin ada orang yang mengumpulkan batu aki dan berkata, ini akan menjadi hartaku nanti, ya, ini akan menjadi kekayaanku 5 tahun lagi. Bisa tahu, saudara. Ya, mungkin kalau kita secara dunia orang berkata, yang paling utama yang dipegang orang itu adalah emas untuk menjadi jaminannya, untuk menjadi sesuatu jaminan hartanya. Tapi emas pun bisa dicuri orang, emas pun bisa hilang. Memang dia nilainya, ya, tidak cepat berubah, ya. Tapi ketika misalkan suatu ketika kayak virus ini terjadi, ya, orang yang dicari orang adalah vaksin, bukan emas. Ya, karena apa?
yang membuatnya bisa kebal adalah vaksinnya. Walaupun ya keadaan vaksin sekarang ada orang yang takut divaksin, ada yang berkata nanti ada microchip masuk di dalam, ya jadi antikris dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi saudaraku, ya pikirkan perkara yang di atas, ya, yaitu perkara yang kekal, bukan yang sementara. Ya, bagi wanita bersukacitalah, ya, mungkin dengan wajah yang cantik, wajah yang kita rawat, kulit yang kita rawat, ya, tetapi itu enggak kekal. Bersukacitalah karena Tuhan memberi kecantikan yang abadi, ya, yaitu hati, ya, hati seorang wanita yang menyembah Tuhan, ya. Yang pria kita bersukacitalah dan menjadi kuat bukan karena ya tenaga kita, bukan karena kegagalan kita, tapi karena kita percaya Tuhan memberikan warisan kepada kita, yaitu warisan kerajaan surga sebagai perwakilan di bumi ini. Dan itu yang menjadi sukacita dan kekuatan kita. Sekali lagi, pikirkan perkara yang di atas, yaitu sesuatu yang kekal dan bukan yang sementara. Dan perkara yang di atas, saudaraku, ya, yaitu yang melampaui yang dilihat mata. Ya, perkara yang di atas artinya melampaui apa yang dilihat mata. Artinya bukan hanya perkara-perkara yang menyenangkan dengan mata jasmani kita, bukan hanya perkara-perkara yang membuat hati kita tenang ketika melihatnya, ya, tapi perkara yang di atas, ya, melampaui apa yang dilihat oleh mata. Kita tutup dengan ayat ini, Bapak Ibu Saudara, yang sering saya sampaikan kepada saudara, yaitu dalam kitab 2 Korintus 4 ayat yang ke-18, ya. Bisakah saudara baca? Kalau tidak, boleh saudara buka dalam Alkitab saudara. Ya, 2 Korintus 4 ayat 18, ini ayat yang terakhir, dan habis itu kita akan berdoa. Saya petugas pemain musik boleh naik, ya, boleh maju ke depan. 2 Korintus 4 ayat 18. Saudara boleh buka dalam Alkitab atau boleh lihat di depan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu, dan kita bacakan ayat ini menjadi keyakinan iman kita, dan ini yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita dalam segala apapun yang kita lakukan dan yang kita hadapi di hidup ini. 2 Korintus 4 ayat 18, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Karena kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk tuntunan-Mu. Dan biarlah kami senantiasa mengarahkan mata hati kami kepada perkara yang kekal, bukan perkara yang ada di dunia ini saja, tapi perkara yang kekal, perkara yang di surga, perkara yang bukan hanya yang sementara, tapi perkara yang akan selama-lamanya menyertai langkah kami. Karena itu Bapa, di dalam perjalanan hidup kami, di dalam segala apa yang kami lalui, bahkan ketika kami takut, ketika kami bimbang, ketika kami merasa tak berdaya, biarlah kami boleh menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Biarlah kami boleh menerima kekuatan yang memperbaharui tubuh, roh, dan jiwa kami ketika kami menanti-nantikan Engkau, ketika kami terus berseru dan intim dengan Engkau, dan bahkan boleh bersukacita di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kebimbangan, di tengah-tengah masalah perjalanan hidup kami Tuhan. Karena hati kami tertuju kepadamu, hati kami memikirkan perkara yang di atas bukan yang di bawah. Biarlah kami memantapkan hati kami untuk mengerti bahwa Engkau Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kami, bahwa Engkau Tuhan menyediakan yang terbaik, memberikan senantiasa yang terbaik bagi seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulih
Ku berjalan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut iman, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut iman, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik lagi. Kau lebih pulihkan hidupku. Ku berserah, hanya Yesus, hanya Yesus, penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu, yang terbaik bagiku. Kau lebih pulihkan hidupku. Ku percaya, hanya Yesus, penolong yang setia. Biarlah sungguh-sungguh kami mempercayai segala rencana-Mu dalam hidup kami. Biarlah hari ini kami meneguhkan hati kami bahwa Engkau adalah setia dalam pertolongan-Mu dan dalam rencana-Mu. Engkau lebih daripada sanggup untuk menolong kami. Dan biarlah umat-Mu boleh menjadi kuat senantiasa menghadapi segala apapun yang terjadi. Biarlah hati kami dipenuhi dengan sukacita, hati kami diteguhkan, karena kami tahu Tuhan, di dalam setiap apa yang kami lihat ada sesuatu yang terjadi yang melampaui apa yang dilihat mata, yaitu perkara yang kekal, perkara yang di atas, perkara yang Kau nyatakan, yang sudah Kau rancangkan dari semula bagi kami. Karena itu biarlah hati kami penuh dengan sukacita menghadapi apapun. Kami kuat, kami teguh, kami berpengharapan, dan kami terus menanti-nantikan Engkau, senantiasa mengandalkan Engkau di dalam segala apapun yang kami lalui. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Kami andalkan Engkau senantiasa. Kami andalkan Engkau Bapa yang baik. Kau lebih tahu yang terbaik lagi. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku.
Engkau penolong kami yang setia, Engkau yang kami andalkan senantiasa.